Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak pengurus yang kita hormati beserta jajarannya, para peserta masyarakat, RT RW, alim ulama, jadiah pandai yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurul Yakin, calon-calon penghuni surga Allah, amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita yang kita cintai, para generasi penerus bangsa dan agama, santriwan santriwati pesantren Ramadan, sebuah program satu-satunya di Indonesia yang eksis, sekarang sudah memasuki tahun yang ke-16. Insyaallah, alhamdulillah, dari data hasil penelitian, rata-rata anak-anak yang ikut pesantren Ramadan itu ketika dia melanjutkan studi ke perguruan tinggi cepat selesainya, karena memiliki kompetensi, kemampuan dalam bidang keagamaan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang terhormat, lampara lamunya puasa ini Bu? 21 Kapan kelasnya Rasulullah. Nah, seluruh Ustaz mulai terangkan Bu? Alhamdulillah, ini luar biasa. Luar biasa, Masjid kita Nurul Yakin ini semakin hari semakin indah, dengan balutan warna yang hijau menyejukkan hati. Para jemaahnya semakin hari semakin ramai, semakin ke ujung semakin bertambah. Di tengah-tengah banyak kita melihat hari ini di ibu kota, dengan adanya kebebasan orang pergi ke mall, pergi ke pasar, di akhir 10 terakhir ini justru banyak orang ke pasar membeli baju lebaran. Tapi jamaah Masjid Nurul Yakin tidak demikian, bertambah berjumlahnya, sehingga pada malam yang berbahagia ini, tema dari ceramah singkat kita beberapa menit ke depan karena keterbatasan waktu, yaitunya menyiapkan diri meraih malam Lailatul Qadar untuk kemenangan Idul Fitri. Menyiapkan diri. Bapak Ibu yang terhormat, satu-satunya agama Islam disebut di dalam Al-Quran adalah agama rahmatan lil alamin. Apakah maknanya itu? Agama yang memberi rahmat bagi semua alam isi semestanya, terutama manusianya. Manusia dikirim ke planet bumi ini, fungsi dan tujuannya adalah sebagai khalifah. Profesor Dr. Umar Syihab menafsirkan dalam tafsir Al-Misbah, khalifah itu maknanya adalah
pemelihara. Jadi pada unsur hakikat, keinginan, sifat, karakter umat Islam itu adalah pemelihara. Memelihara kedamaian, memelihara keindahan, memelihara kenyamanan, memelihara ketentraman. Bapak Ibu yang terhormat, satu-satunya bonus yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yaitu malam Lailatul Qadar. Para ulama, jumhur ulama mengatakan, kapankah malam Lailatul Qadar itu turun? Ulama bersepakat, para jumhur ulama bersepakat mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sekalipun ada sebagian ulama yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu adanya setiap malam. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, kita sebagai pribadi yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu siap selalu. Dengan cara apa? Pertama, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dalam riwayat lain disebut katsirul qiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Menyambut malam itu, di mana ketika malaikat turun memberikan rahmat, para hamba-hamba Allah yang sedang beribadah diberi ganjaran pahala sama selama 1000 bulan. Kalau kita konversikan kepada tahun, lebih kurang 80 tahun. Coba bayangkan, 80 tahun tak bertambah umur. Kenapa? Ya Bu? Kenapa malam Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tidak kepada umat yang lain? Umat Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Musa dan sebagainya, bahkan Nabi Isa. Kenapa? Karena umur umat Nabi Muhammad SAW itu pendek, tidak jauh beda dengan umur Nabi Muhammad. Berapakah umur Nabi Muhammad? 63 tahun Pak. 63 tahun. Ketika dibandingkan dengan umur umat zaman dahulu itu panjang sekali lamanya di dunia. Ada yang 500 tahun, ada yang 800 tahun, bahkan ada umat Nabi Idris itu 1500 tahun hidup di dunia. Tetapi juga mereka kondisi tubuhnya berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tubuhnya kecil-kecil. Kalau umat dahulu itu ibu bapak tubuhnya besar-besar, gede-gede kata orang Jakarta. Kalau di dalam riwayat, berapakah tingginya Nabi Adam itu? Tingginya Nabi Adam itu 40 hasta. Kalau kita konversikan ke meter, lebih kurang 20 meter. Coba bayangkan ini Nabi Adam 20 meter. Kalau di sini kita ini tingginya dari lantai dasar ke pelafon yang cantik ini sekitar 4 meter kali 5 kali masjid ini. Coba bayangkan bara gadang atau Nabi Adam, bara gadang lubang hidung Nabi Adam. Alur ini kalau dibayangkan karena bulu-bulu hidungnya nak mengalami kasar. Nah yang lain-lain dibayangkan Bu. Bapak Ibu yang terhormat, besar orangnya, panjang umurnya, tetapi sedikit. Begitu juga binatang-binatangnya. Zaman dahulu ada Spinosaurus, itu bentangannya separuh masjid kita ini. Ya. Lalu kemudian terjadi perubahan, penduduk dunia semakin banyak, jumlah makanan segitu juga, benua segitu juga, air segitu juga. Akhirnya orang menyicil. Dinosaurus yang besar itu jadi buaya kecil. Buaya itu kan salah satu hewan yang disebut adalah hewan purba. Makanya bentuknya kan bentuk purba, bata dan sebagainya. Bapak Ibu yang terhormat, mengecil
tapi banyak. Besar tapi sedikit pada umur. Panjang umurnya sesuai dengan tubuhnya. Penyakit sedikit di zaman dahulu. Kenapa sedikit? Makanannya yang alami. Kalau orang-orang mutaakhirin makanan itu banyak yang tidak alami. Contoh makanan yang tidak alami apa? Sukani, indomie, bakmi. Itu kan turunan. Kalau yang alaminya dulunya apa? Ya, ketela, pisang, itu langsung. Sehingga apa yang terjadi? Banyak terjadi mutasi-mutasi virus. Salah satunya virus corona. Ya, itu sekarang Bapak Ibu, pembunuh terbesar di dalam sejarah kevirusan di dunia yang paling lama itu adalah virus corona. Awal muasalnya itu di Wuhan, Cina. Itu kemudian sekarang yang paling dahsyat itu adalah di India, mengalahi yang apa yang terjadi di Wuhan, Cina itu. Satu hari di India sekarang terakhir ada dari datanya ada dalam 24 jam 400.000 orang meninggal dunia. Meninggal dunia bukan terkonfirmasi. Yang terkonfirmasi ribuan, yang meninggal dalam seminggu jutaan. Sehingga pemerintah Dubai memerintahkan kepada rakyatnya untuk menebang pohon-pohon pelindung kota. Untuk apa pelindung? Pohon-pohon pelindung kota itu ditebang untuk membakar mayat-mayat yang bergelimpangan. Karena orang hidup kalau meninggal dunia alias mati dibakar. Bapak Ibu coba bayangkan, mayat bergelimpangan, pohon-pohon bertumbangan, terjadi kegersangan karena apa? Karena orang membakar itu kan terjadi bau-bau di pemanasan global. Karena apa? Di sana mayat harus dibakar. Ternyata sebelumnya bangsa India mereka mati bersama sampai juta orang. Ini rasanya. Hari ini dunia melihat di Indonesia ini banyak orang Islam, paling banyak di dunia. Tapi bagaimana cara orang Islam ketika meninggal dunia dikuburkan? Asal manusia dari tanah kembali kepada tanah. Orang Islam meninggal tidak memakan biaya, Pak. Ya, betul tak, Bu? Betul. Makanya kalau ketika kita masih hidup ini, rajin apa dalam sebuah riwayat dikatakan ketika mayat di dalam kubur menyesal. Apa kata riwayat? Ya laitani irji'i ila dunya walau sa'ah. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia walau sa'ah, irji'i walau sa'ah, walaupun 1 jam. Ngapain 1 jam itu? Beribadah. Karena apa? Karena saking beratnya sisaan di dalam kubur itu, ingin kembali ke dunia beribadah dan juga. Bapak Ibu yang hormat, itu hebatnya Islam. Islam mengajarkan bagaimana hidup yang pendek ini yang tidak sampai umur orang 100 tahun. Kalau ada umur orang 100 tahun, itu sudah mulai mata kabur, gigi sudah gugur, maka sudah gugur lagi. Ya kan? Bapak Ibu yang terhormat, kesempatan bagi kita di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini, 2021 ini, selagi nafas kita masih menghirup oksigen, dan oksigen itu masih gratis. Karena sekarang di Mumbai, India itu harga oksigen itu mahal. Maka orang-orang kaya di Mumbai sekarang terbang ke Dubai dengan mencakar pesawat jet pribadi yang harga cakaran pesawatnya itu sangat luar biasa fantastis. Ya, orang kaya nggak perlu lagi dia nggak perlu lagi menghiraukan berapapun biayanya, asalkan dia pergi dari negaranya, dari Dubai terbang ke Dubai. Coba bayangkan, bayar pesawat pribadi, harta nggak perlu lagi karena kesehatan. Bapak Ibu, alhamdulillah kita berdoa semoga corona ini cepat selesai dengan penuh keimanan dan takwa. Itu yang pertama.
Kasirun qiraatul Quran, cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kasirun salat sunnah, perbanyak salat sunnah. Bapak Ibu, apa itu salat sunnah? Salat selain wajib. Yang wajib ada 5. Ada salat rawatib namanya. Apakah itu salat rawatib? Salat yang mengiringi salat sunat yang mengiringi salat wajib. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 sebelum asar, 2 sesudah maghrib, 2 sebelum isya, 2 sesudah isya. Saya sudah asar tidak ada. Saya dulu maghrib tidak ada. Hebat. Bapak Ibu, ada seorang Pak Haji, saking semangatnya dia, setelah salat asar dibayar salat 2 rakaat. Haji mana? Salat sunat ya, kan sudah kosong. Bawa pokoknya harus sesuai ceramahnya. Bapak Ibu yang terhormat, intinya adalah dengan memperbanyak salat sunat, waktu kita ketika kita sholat, datang malaikat lewat memberi rahmat, langsung akan diurus. Tapi yang kuat tidak tahu, sedang main domino, kedua malah nampang lewat malaikat, itu nggak dapat malam Lailatul Qadar. Lapor komandan, kata malaikat kepada atasannya. Kenapa? Si fulan sedang main domino, malah pertanyaan, kenapa dibedakan umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain? Apa sih istimewanya umat Nabi Muhammad? Iya, istimewa. Kenapa istimewa? Karena umat Nabi Muhammad pendek umurnya, sebentar di dunia, banyak bonusnya, dan nanti ketika di padang mahsyar berdiri di saf pertama untuk masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Tapi ada yang singgah dulu sebentar ke neraka, menghapus dosa. Pertanyaannya adalah, mana yang kita pilih? Apakah kita singgah dahulu ke neraka atau langsung online ke surga? Ibu mana pilih Bu? Langsung ya Bu. Nah, ibu kan suka langsung aja. Bagus. Enak di jalan segala dulu. Nanti panggil sama Nurul Yakin, malaikat Ridwan itu jamaah Nurul di Nurul Yakin tolong masuk lantai. Akhirnya jamaah yang sampai pilih yang dimasuk mereka, itu kamu kan jamaahnya masih mulai ya, itu kekuatan jamaah. Islam memiliki kekuatan umat, kekuatan jamaah. Ini program yang sampai oleh pengurus dari luar biasa ini. Program luar biasa. Kenapa? Kenapa Islam memiliki kekuatan jamaah? Hanya satu-satunya agama di dunia ini yang frekuensi ibadahnya paling banyak bertemu itu adalah agama Islam. Di bawah waktu kurang sekali seminggu itu. Sekali minggu ada kawan aku, Pak Ustaz, ya saya pernah datang ke masjid Pak Ustaz. Nah, saya lihat toiletnya Pak Ustaz. Tahu Pak Ustaz. Oh iya ya. Cobalah Pak Ustaz datang ke rumah negara saya. Nggak ada bau. Ya Pak, Bapak sekali seminggu. Saya tiap hari. Banyak yang datang Pak. Oh iya benar juga ya Pak. Nah, artinya masjid yang baik dan ramai itu adalah masjid yang terpakai. Siapa yang menginfakkan, mewakafkan hartanya untuk kakek ini, untuk keindahan masjid ini, selagi ini dipakai, dipergunakan untuk sholat, walaupun dia nanti sudah meninggal dunia, mengakhir pahala. Jadi investasi. Ada pertanyaan orang tua, orang kaya, orang tua. Pak Ustaz, katanya Pak Ustaz, tidak mata amal, mata amal. Apabila mati yang ada terus amalnya, Pak Ustaz, aku ingin sedekah jariah itu mengalir terus-menerus.
Bagaimana hartamu itu bisa menikmati sampai mati? Gampang Pak. Bapak sudah titip. Titip kemana Pak Ustaz? Ke istri muda saya. Oh, jangan Pak. Titip ke anak yatim, titip ke masjid, titip ke panti asuhan, titip ke tempat Islamillah. Nanti Bapak akan jadi imam. Jadi harta ini bisa dibawa mati. Bisa. Asalkan kita titip. Tapi kalau nggak kita titip, nanti jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab di pergunanya untuk membeli narkoba, untuk mengkonsumsi ini, umpamakan kita ada apa-apa. Maka orang yang beruntung ketika dia masih hidup, yang ketiga, setelah dia kasirus sholat sunnah, kasirus sadaqah wal infaq. Dan rasa kina nama rasa kina nama apa? Nanta makan, nanta pakai, nanta tagihan usia yang berapa ini? Kami minum di Ustaz Salman itu kajian pada Pak. Jadi jangan segala-segala. Semakin dikasih, semakin tumbuh dia ramai. Kaum muslimin sedang berbahagia. 3 ini yang kita amalkan. 10 terakhir ini adalah detik-detik kemenangan karena mendapat maghfirah. Baru seperti yang Ustaz bilangkan tadi, kita akan kembali fitri. Artinya kembali itu bersih. Jadi Idul Fitri itu bukan salam-salaman, bukan maaf-maafan, minta aidin wal faizin, nyanyi. Idul Fitri itu kualitasnya ketika orang awal Ramadan, ketika dia menyambut bulan Sya'ban, sampai dia awal Ramadan, sampai dia berpuasa, sampai dia nanti di bulan Syawal dia puasa. Bu, Pak, manusia ini ibarat komputer. Tahu itu komputer? Di dalam komputer itu ada yang disebut dengan casing. Seperti HP kita ini. HP kita itu komputer, tapi dalam ukuran kecil. Makanya handphone, smartphone itu mahal daripada komputer. Kenapa mahal? Karena semakin kecil, semakin canggih sebuah teknologi, semakin mahal. Touchscreen dengan manual lebih mahal touchscreen. Nah, sehingga orang mau makan sekarang touchscreen, mau berdoa touchscreen. Ya Allah, ya ampun, bulan puasa. Tapi berdoanya di mana? Di Facebook, di Twitter. Di mana lagi berdoanya? Sebaik-baik berdoa itu di mana? Masjid, bukan di Facebook. Facebook itu adalah media sosial untuk informasi. Bagaimana yang bagusnya? Kita datang ke masjid, kita ramaikan, kita duduk i'tikaf, kita baca Al-Quran, sholat kita, lalu kita bersedekah. Datang malaikat menurunkan Lailatul Qadar, langsung dapat bonus alful lailah, 1000 bulan. Kalau kita konversikan 80 tahun. Ini rahasianya Ibu Bapak. Nanti ditanya di padang mahsyar. Hei umat Nabi Muhammad, ya kenapa sedikit nih kamu punya catatan? Puasa malam, makan malam, sekolah apalagi sekali seminggu. Wah, ini sedikit. Kamu kan sudah dikasih waktu. Ada bonus lagi, bulan suci Ramadan, ada Lailatul Qadar. Protes nih Bapak ini. Bapak ini protes. Iya sebentar aja dikasih. Hidup di dunia cuma 63 tahun, lalu saya sudah meninggal. Mana dapat lagi? Saya kuliah, S1, S2, S3, S3, profesor, doktor. Habis waktu saya itu bekerja. Tak ada yang jualan dari Ustaz, malaikat. Oh gitu ya. Kenapa itu? Ya saya tak suka. Kenapa? Bukan kalau dikasih lama. Waktunya hidup di dunia. Ada jawaban malaikat nanti. Kamu ini harus tahu diri. Kenapa? Kamu ini kan umat Nabi Muhammad. Kamu mau cepat masuk surga loh. Di depan nanti kamu lagi. Cepat hidup di dunia. Sedekah di dunia, lama abadi di surga. Kok kamu maunya orang di dunia kayak orang dahulu? Dapat syafaat lagi. Baru menyesal. Terus gimana? Kenapa kamu tak menyia-nyiakan malam dari surga itu? Tahu tak kenapa?
ini bapak ini jamaah di samping floor yang ini kan teman kamu, iya sama saya nih. Dia sudah 10 kali dalam hidupnya mendapatkan malam Lailatul Qadar. 10 kali 80 berapa ini? 800 tahun. Nah, berarti dia 800 tahun hidup di dunia. Umat dahulu itu cemburu kepada Nabi Muhammad, sehingga nanti di pada masyar ada umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi-Nabi lain ingin berada di barisan umat Nabi Muhammad, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena beda zaman. Nah, ini kesempatan bagi kita dulu, Bapak. Selagi nafas oksigen ini gratis, kita tak bayar. Selagi kita masih hidup, kita memanfaatkan kesempatan ini. Kita memanfaatkan sebelum mau menjemput kita. Mudah-mudahan ceramah kita ini bermanfaat, karena ceramah yang baik itu, kaji yang baik itu adalah kaji yang bisa dibawa ulang, kaji yang bisa diamalkan, dan bagi yang menyampaikan dari amal ibadah. Kalau ini salah datang dari kesalahan, kalau ini benar datang dari Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.